Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirina Fakalisma dari jurusan Elektropoliteknik Negeri Sriwijaya. Di sini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah ketiga, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu AED, Automated External Defibrillator. Adapun pengertian AED adalah sebuah alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Alat ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami henti jantung. AED memungkinkan lebih banyak orang untuk merespon keadaan darurat medis di mana defibrilasi diperlukan. Karena AED adalah perangkat portable sehingga memungkinkan digunakan oleh orang non-medis yang memahami pemakaiannya. Lanjut ke keuntungan penggunaan AED. Ialah 1. Aman, 2. Tingkat kesuksesan tinggi, 3. Mudah digunakan. Manfaat memiliki AED ialah 1. Mengurangi tingkat kematian karena henti jantung, 2. Meningkatkan tingkat kelangsungan hidup hingga 60%, 3. Mudah digunakan dalam menyelamatkan nyawa, 4. Selalu baik untuk bersiap. Prinsip kerja AED. Pada dasarnya, cara kerja AED adalah memberikan stimulasi energi listrik dalam satuan joule atau panas atau energi yang dihasilkan dari mesin defibrillator yang dilengkapi dengan baterai. Energi tersebut disalurkan melalui elektroda pada defibrillator telah dilengkapi dengan tombol charge yang dapat digunakan untuk mengisi energi, dan ada juga tombol defibrilasi untuk melepaskan energi listrik tersebut. Pada saat kondisi irama jantungnya kacau, seseorang menganalisa dengan melihat grafik EKG yang ada pada layar monitor, kemudian menentukan berapa energi yang akan digunakan. Kondisi ritme jantung yang kacau tersebut dikejutkan melalui stimulus energi listrik dengan ukuran tertentu. Hal ini yang memungkinkan dari membuat jantung memulai iramanya dengan sinus normal. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa fungsi AED sangat diperlukan dalam hal keselamatan, terutama pada tempat-tempat emergensi atau darurat. Lanjut ke jenis AED berdasarkan jenis gelombangnya, ialah 1. AED monofasik. Shock diberikan hanya satu arah dari satu elektroda ke yang lain. Dari awal penemuan alat AED memang hanya menggunakan kejutan dari satu arah saja, seperti yang digunakan dalam AED monofasik. Tapi pada saat sekarang ini, jarang sekali ditemukan alat AED jenis monofasik ini kecuali hanya beberapa merek tertentu saja. Yang kedua, AED bifasik. Awalnya, shock dibalik dengan mengubah polaritas elektroda di bagian akhir dari kejutan yang disampaikan. Perbedaannya dengan monofasik adalah arus listrik yang digunakan menggunakan arus listrik yang mengalir dua kali. Pertama kali dari padel AED, pertama ke elektroda yang lain kemudian kembali lagi. Ternyata jenis AED bifasik inilah yang memiliki tingkat efisiensi dan keberhasilan tinggi. Jenis AED berdasarkan fitur kerjanya ialah 1. AED manual yang menghasilkan kejutan secara manual. AED manual biasanya dilengkapi dengan monitor ECG untuk mendeteksi dan menganalisa jumlah energi yang akan diberikan. Kedua, AED semi otomatis. AED tipe ini mengirimkan tenaga kecil secara langsung ke jantung. Biasanya digunakan di ruang operasi dan dalam situasi tertentu. 3. AED otomatis. AED ini akan menganalisa ritme jantung pasien secara otomatis dan akan menentukan beberapa energi yang akan dilepaskan. Alat ini biasanya digunakan di tempat outdoor karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Kesalahan saat menggunakan AED ialah terdiri 1. Jika pengguna AED tidak sengaja mengabaikan instruksi menekan tombol kejutan listrik. Yang kedua, masih melakukan kompresi dada saat AED menganalisa denyut jantung. 3. Salah menekan tombol AED. Nah, di sini ada peraturan pemerintah mengenai penggunaan AED. Bisa dilihat dari gambar yang sudah saya beri ini. Dan juga ini gambarnya. Nah, cara menggunakan AED ialah 1. Pasang patch pada dada pasien.
2. Pastikan tidak ada orang yang berkontak fisik dengan pasien. 3. Tekan tombol shock. 4. Periksa denyut nadi pasien. 5. Jika tidak ada detak jantung, maka selanjutnya melakukan CPR lain. Bagian-bagian defibrilator, ya, dari baterai yaitu sumber DC-nya. Kedua, defibrilator yaitu elektroda untuk menghasilkan listrik, dan monitor, kabel EKG yaitu pemantau EKG, kabel SpO2 yaitu pemantauan saturasi oksigen. Nah, di sini adalah bagian-bagian unit AED yang bisa kalian lihat di sini. Apa saja? Adapun cara kerja AED ialah jika pasien pingsan, telepon ambulans, siapkan AED. Atau periksa pasien, coba sadarkan. Jika direspon, jangan digunakan AED. Jika tidak sadar, periksa pernafasan dan nadi, lalu melakukan CPR. Atau periksa dulu tubuh pasien sebelum AED. Nyalakan AED dan akan dipandu menggunakan suara di AED tersebut. Atau juga cara kerja AED ini ialah tempelkan 2 elektroda di AED ke dada pasien. Setelah itu, setelah terpasang, hentikan CPR. Tekan analisis, pastikan tidak ada yang menempel di dada pasien. Jika sudah dianalisis, akan ada langkah selanjutnya. Jika harus dikejut, dipastikan tidak ada yang memegang pasien. Karena perangkat AED tersebut akan melakukan denyut jantung yang berarti menghasilkan aliran listrik. Jika ada seseorang yang memegang pasien tersebut, maka seseorang tersebut bisa dipastikan tersetrum dengan arus listrik tersebut. Ikuti setiap langkah diperintahkan AED. Siapa saja yang dapat mengoperasikan AED? Personel medis seperti polisi, pemadam kebakaran, pramugari, pekerja toko, atau masyarakat biasa seperti kita itu harus terlatih menggunakan AED dengan yang baik dan benar. Baiklah, telah sampailah pada akhir penjelasan saya, yaitu kesimpulan. Adapun terdiri dari 1. Pasien ditempatkan di tempat yang kering, jauh dari genangan air, dan di tempat yang aman dari kejatuhan benda dari atas. 2. Jauh dan aman dari bahaya lingkungan dan manusia maupun hewan. 3. Memahami prosedur CPR terlebih dahulu sebelum melakukan AED. 4. Memahami segala bentuk risiko pengaplikasian AED. 5. Memahami segala bentuk perizinan kepada tim medis terkait AED. 6. Memahami peluang keselamatan pelaksanaan AED. Yang terakhir, 7. Ialah pelatihan secara berkala. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Pada Allah saya mohon ampun, pada kalian saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.